Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harapkan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu Guru pimpin. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, Ibu harapkan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 2 selalu hemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 3. Jangan lupa disimak videonya dengan teliti dan seksama sampai akhir ya. Di sekitar rumah banyak energi listrik yang dapat kita manfaatkan. Namun, kita harus berhati-hati anak-anak karena sumber energi listrik tersebut dapat bersifat berbahaya. Amatilah gambar di bawah ini. Silahkan sampaikan pendapatmu tentang gambar yang sudah anak-anak lihat dan amati. Mari kita lihat bersama-sama gambar tersebut menceritakan tentang apa. Coba anak-anak. Ya, benar sekali. Gambar tersebut menceritakan tentang bahaya listrik. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui beberapa contoh bahaya energi listrik. Apabila kita simak dengan teliti dan seksama, maka bahaya energi listrik yang pertama yang dapat kita temukan dalam gambar tersebut yaitu 1. Tidak boleh bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik. Anak-anak, adakah yang tahu mengapa kita tidak boleh bermain layang-layang di dekat jaringan kabel? Ya, tepat. Jadi, kita tidak boleh bermain layang-layang di dekat kabel karena akan sangat berbahaya apabila layang-layang tersangkut di kabel, sehingga hal ini dapat mengakibatkan permasalahan listrik. Bahaya yang kedua yang dapat kita temukan dari gambar yaitu memanjat tiang listrik. Kita tidak boleh memanjat tiang listrik anak-anak karena tiang listrik sangatlah berbahaya. Apabila kita tetap memanjat, maka dapat mengakibatkan kecelakaan saat kita menyentuh aliran listrik. Bahaya yang ketiga yaitu kita tidak boleh menggunting kabel listrik. Mengapa? Karena apabila kita menggunting kabel listrik, tentu hal ini dapat mengakibatkan aliran listrik dapat mengalir ke dalam tubuh kita melalui gunting, sehingga hal ini akan berakibat sangat berbahaya bagi tubuh kita. Bahaya yang selanjutnya atau yang keempat yaitu meletakkan alat elektronik dekat dengan air. Jadi, kita tidak boleh meletakkan atau membawa alat elektronik dekat dengan air ya anak-anak. Kenapa? Karena ketika alat elektronik dekat dengan air, maka aliran listrik dapat mengalir melalui air menuju tubuh kita. Perhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan. Tuliskan barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangannya. Kemudian, tuliskan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan dari penggunaan listrik tersebut. Lalu, tuliskan juga hal yang harus kamu lakukan saat kamu menggunakannya. Sekarang, Ibu Guru akan memberikan contohnya ya anak-anak. Ibu Guru akan memilih yaitu kamar mandi. Nah, barang yang menggunakan listrik di kamar mandi itu yaitu saklar untuk penerangan ruangan kamar mandi.
Selanjutnya, kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan saat memasang saklar di dalam kamar mandi yaitu arus listrik yang terkena air akan menimbulkan tekanan besar yang mengakibatkan kebakaran atau sengatan terhadap orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu cara pencegahan agar tidak terjadinya sengatan ataupun kebakaran, yaitu dengan cara meletakkan saklar di luar ruang kamar mandi agar aman dari percikan air. Baiklah anak-anak, itu adalah contoh dari ibu guru. Untuk selanjutnya, anak-anak dapat mencobanya sendiri seperti yang sudah ibu guru contohkan. Materi yang selanjutnya, kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apakah anak-anak sudah tahu apakah teks petunjuk itu? Pengertian dari teks petunjuk adalah teks yang digunakan untuk mengarahkan atau mengerjakan sesuatu dengan sistematis, sehingga pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Berikut ini contoh teks petunjuk menghindari bahaya listrik. Yang pertama, jangan sentuh peralatan listrik jika tangan basah. Yang kedua, bermain layang-layang di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Dan yang ketiga, yaitu jauhkan peralatan elektronik dari air. Baiklah anak-anak, itu tadi termasuk contoh dari teks petunjuk. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita mengulasnya kembali. Kita telah belajar tentang yang pertama, yaitu bahaya energi listrik, dan yang kedua, yaitu teks petunjuk. Jelaskan, semoga anak-anak dapat mengikutinya dengan baik. Tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.